Tetapi insya Allah kita akan membahas daripada walinya Allah yang kita haulkan, guru sekumpul radhiyallahu anhu ardah, yang Allah meridhai daripada perjalanan kisah kesabaran perjuangan beliau, jasa-jasa sidin yang harus kita ingat. Karena kalau kita mengingat jasa orang mulia, Allah akan memuliakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah sekali-kali kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Orang manusia sesama kalian yang pernah berbuat baik atau berjasa, jangan lupakan, kata Allah. Selalu diingat, selalu dikenang, atau kata lain diholkan. Kalau kita holkan guru kita, orang tua kita yang lebih banyak jasa kebaikannya untuk kita dari kecil sampai besar, kita dididik berjuang, perjuangannya orang tua kita jangan dilupakan. Allah yang melarang jangan lupakan. Nas Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, apa yang semua kalian lakukan, sedikit sekecil apapun apa yang kalian lakukan, basir, maha melihat. Jadi kalau kita mengenang salah satu orang mulia, walinya Allah, guru kita, walaupun kebaikannya cuma sesaat saja, 1 menit saja dia berbuat baik, pernah mengajar kita 1 menit, Allah tetap melarang jangan lupakan. Padahal dia pernah cuma mengajar kita, membimbing kita 1 menit saja. Allah melarang jangan lupakan. Diingat, dikenang selalu. Untuk apa? Untuk kita juga mendapat kemuliaan dari Allah. Allah menjanjikan, kamu akan kami muliakan juga kalau kamu tidak melupakan kebaikan orang lain, guru pian seberataan, apalagi orang tua kalian, mertua kalian, siapapun yang pernah berjasa, apalagi guru mulia, guru sekumpul yang kita haulkan, kita kenang kebaikannya, kita ceritakan. Setiap yang kita ceritakan, dalam hadis dikatakan, wabihim tatanazzalur rahmat. Setiap yang kita ceritakan dari manaqib seorang wali, orang soleh, menyebabkan rahmatnya Allah berturunan. Hujan rahmatnya Allah disebabkan yang dibicarakan wali-walinya Allah, orang-orang soleh, di satu tempat, di satu perkumpulan. Wabihim tatanazzalur rahmat, dengan menyebut manaqib, sejarah para orang-orang soleh, wali-walinya Allah, menyebabkan rahmatnya Allah yang sangat turun banyak dari langit. Daripada sejarah guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul, beliau yang mana sebagian orang melupakan, tetapi sebagian selalu mengingat bagaimana perjuangan mengambil ilmu dari para guru-guru. Berapa banyak dari orang-orang mencomoh beliau, merendahkan beliau. Dikatakan di dalam pepatah para arif billah, al-madad bikadril mashhad, bahwa
keberkahan ilmu atau besarnya berkahnya ilmu yang akan seseorang dapati sesuai besarnya cobaan dan ujian yang dia terima. Kalau ujian cobaannya dia menuntut ilmu itu sedikit, maka ilmu keberkahannya itu juga kecil. Wathawab bikadri ta'ab, dan pahala derajat, kata Rasulullah dalam hadis, pahala derajat kedudukan di sisi Allah sesuai kesusahannya menuntut ilmu. Sebagian orang menuntut ilmu itu orang tuanya miskin, daripada guru sekumpul. Bagaimana di dalam sejarah pakaiannya hanya 2 lembar, yang satu dipakai, yang satu bersih, ya. Kalau sekarang santri 10 penuh lemarinya, kurang lagi bajunya, orang tuanya belikan lagi. Orang-orang mulia tidak memperhatikan baju, pakaian, tetapi bagaimana mendapat ilmu yang berkah. Cuma 2 lembar, 2 pasang, satu dipakai, satu bersih, satu kotor dipakai, yang satu cuma 2 saja. Cobaan, ujian. Bagaimana beliau menerima cobaan ujian yang besar karena kesabaran, dan dia tahu bahwa semakin besar ujian, semakin Allah memberikan derajat keberkahan ilmu lebih besar. Kita tahu beliau dari umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Setelah 7 tahun beliau murajaah, mengulangi daripada hafalan Qur'annya, diperkuat sampai 2 tahun. Dan setelah 2 tahun hafalan Al-Qur'annya 30 juz, sudah tahqiq. Tahqiq itu sudah tidak dilupakan, sudah kuat. Setelah 9 tahun hafalan Al-Qur'annya yang 30 juz sudah kuat benar, baru beliau menghafal dengan yang namanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari banyaknya semangatnya setiap hari menghafal Al-Quran sampai 100 hadis setiap hari, 2 hari 200, 3 hari 300. Semangatnya beliau menuntut ilmu, keberkahan yang pikirannya untuk pendekatan diri kepada Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah, keikhlasan menuntut ilmu yang beliau pasang. Keridhoannya Rasulullah berarti keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai beliau setelah menghafal hadis-hadis ribuan sambil membaca salawat kepada Nabi. Ada yang mengatakan setiap hari 10.000 kali, ada yang mengatakan ulama guru, salah satu gurunya 20.000 kali. Perbedaan daripada fatwa daripada guru sekumpul, sampai beliau setiap malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya baca salawat, tetapi harus dibarengi rasa rindu dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga beliau dikatakan oleh para gurunya bahwa kamu akan menjadi, atau beliau mendatangi daripada salah satu gurunya di Pasuruan dan disambut oleh gurunya di Pasuruan, dan gurunya mengatakan kamu sudah menjadi gubernurnya Kalimantan. Maknanya apa? Maknanya wali besarnya Kalimantan, Raisu Kalimantan, maknanya walinya Kalimantan. Itu yang dikatakan oleh salah satu gurunya di Pasuruan, Jawa Timur.
sejarah manaqib seorang yang dari awalnya berdakwah direndahkan, dihina oleh tetangga. Pertama beliau berdakwah membuka majelis, berkali-kali diusir, direndahkan oleh tetangganya, sekitarnya. Beliau tidak merasa dirinya bahwa saya ini orang alim, saya ini walinya Allah, kenapa kalian usir saya? Tetapi beliau merasa dirinya punya salah, merasa dirinya bersalah. Saya ingin bertaubat, ya Allah ampuni dosa saya, kesalahanku. Padahal beliau tidak ada salah. Orang saleh, walinya Allah, kalau diusir atau dicemooh atau dimaki, difitnah, itu tidak menyalahkan orang lain, tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Itu tandanya orang soleh, walinya Allah. Mungkin kalau sebagian dari kita ada yang fitnah kita, ada yang memaki kita, kita menyalahkan dia. Kenapa dia maki saya? Saya tidak punya salah. Tetapi hatinya walinya Allah, orang soleh, menyalahkan dirinya sendiri, menandakan bahwa hatinya bersih, tidak pernah menganggap orang lain itu rendah di matanya, selalu melihat orang lain, siapapun yang dilihat di depannya itu lebih baik daripada dirinya. Inilah pandangan orang soleh, pandangan orang yang bersih dari segala kotoran hati, dari kotoran kesombongan, bangga diri, ya, kotoran hati yang sangat banyak. Beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, sehingga beliau istiqamah berdakwah di rumah, membuka majelis di rumah-rumah dan di masjid-masjid. Walaupun ujian cobaan yang besar setiap hari dari fitnah orang dekat dan orang jauh, beliau tetap berjalan dakwah, mengharap ridhonya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga Allah mengangkat beliau sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu hari yang mana beliau salah satu sifat baiknya, akhlaknya, beliau sangat gembira menyambut bila ada tamu datang ke rumahnya. Disambut, diberi makan, yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Mungkin kalau sifatnya kita menyambut tamu yang kita kenal saja. Tetapi beliau walaupun tidak dikenal, beliau silahkan masuk, diberi makan. Tidak keluar tamu itu yang tidak dikenal dari rumahnya kecuali sudah perut yang kenyang. Ini salah satu sifat akhlaknya beliau yang pantas kita ikuti. Karena dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, Nabi mengatakan, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka hormatilah tamu pian. Itu ujarnya Rasulullah. Guru sekumpul mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Tidak dilewatkan hadis yang dihafal, yang dibaca oleh guru sekumpul kecuali beliau amalkan secara sempurna, istiqamah. Hampir setiap hari rumahnya penuh tamu, diberi makan, tidak bosan. Sampai suatu hari tamu banyak di rumahnya, ada kurang lebih 20. Tiba-tiba setelah makan siang, ada seorang laki-laki yang tua, kelihatan bajunya yang sangat miskin, robek.
baju yang sangat kusam, kotor. Dia masuk, assalamualaikum, dan guru sekumpul menjawab waalaikumsalam, dan dia tiba-tiba minta satu air gelas saja, tidak meminta yang lain. Guru sekumpul mau ngambil dari dalam satu gelas air, diserahkan kepada orang tua ini yang pakai tongkat, yang kelihatan kotor mukanya, kelihatan pengemis. Diminum air itu satu teguk saja. Setelah itu diberikan kembali dan dia pergi keluar. Setelah menerima ini air yang bekas minumnya pengemis ini, guru sekumpul mempersilahkan tamu-tamunya, siapa yang mau minum air ini. Maknanya bekasnya orang tua tadi yang kelihatan kotor, ya, rambutnya hitam, sangat kotor. Tidak ada satupun yang mau ambil itu air karena kelihatan kotor airnya. Setelah itu guru sekumpul mengatakan, wahai tamu-tamu saya, apakah tidak ada salah satu dari kalian tahu siapa yang datang barusan ini yang minum air? Tamunya tidak ada satupun yang menjawab, tidak ada yang tahu. Kalau boleh, katanya guru sekumpul, ujarnya beliau, ulun bagi tahu yang datang itu Nabi Khidir. Akhirnya semuanya ini tamunya yang 20 ini berebutan mau ambil itu air. Tadi kan pertama tidak mau karena kelihatan kotor, bekas minumannya kelihatan berdebu, ya, keruh, saking kotornya, keruh itu air bekasnya. Tapi waktu guru sekumpul mengatakan bahwa ini dia Nabi Khidir, berdiri semua, ingin mengambil keberkahan dari Nabi Khidir. Ini salah satu daripada karamat. Beliau sudah kasyaf, mengetahui siapa yang wali dan siapa yang bukan. La ya'riful wali illal wali. Tidak ditahu seseorang ini wali kecuali sesama wali. Yang kedua, beliau salah satu daripada kebiasaan beliau, hobi beliau, beliau mengetahui tamunya ini yang butuh biaya, yang kada butuh biaya, hanya keberkahan doa dari beliau. Tahu beliau hatinya tamunya masing-masing, ini butuh biaya duit, ini butuh hanya doa dan keberkahan. Akhirnya beliau berdiri ketika tamu-tamunya ingin keluar pergi pamit, beliau berdiri di pintu rumahnya dan siap memberikan bekal atau ongkos di perjalanan. Sudah pegang kantongnya. Ada salah satu tamunya yang namanya Habib Muhammad bin Idrus bin Syihab. Beliau memperhatikan kantongnya guru sekumpul. Tidak kelihatan ada duit, kempes, ya kan kelihatan itu kantong dari jauh, apalagi dari dekat. Ada duit atau tidak? Kalau ada duit banyak kan kelihatan agak tebal. Kelihatan kempes seperti ada duit biar satu lembar. Sebelum tangannya Imam guru sekumpul masuk ke dalam kantong, datang satu persatu bersalaman mau pamit pulang, diberikan duit. Dan setiap orang yang diberikan duit tidak sama. Beliau tahu ini kebutuhannya sekian. Beliau kasyaf, ya, ada anaknya ini 5. Sampai beliau mengatakan anaknya pian 5. Betul enggak? Betul. Semua ditebak dan dikasap. Anaknya ini 7, anaknya 3.
yang tidak dikasap 2 istrinya tidak perlu, atau 3 istrinya tidak usah dikasap. Betul gak ada? Anaknya berapa banyak dan bekal yang dikasih dari guru sekumpul sesuai kebutuhannya. Misalnya yang anaknya 5, 1.500.000 cukup. Yang anaknya 1 cuma 500. Ini salah satu karamat, kelebihan. Karena dalam hadis dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nabi mengatakan, hati-hati dengan pandangannya seorang yang beriman, walinya Allah, karena dia melihat dengan nurnya Allah, cahayanya Allah. Padahal kehidupannya guru sekumpul diperhatikan, rumahnya tidak mewah, kendaraannya kelihatan sederhana, tetapi dia memberikan sedekah infak kepada fakir miskin seperti orang kaya. Yu'til infak ma la yakhaful miskin al-fakir. Seperti sifatnya Nabi. Nabi salah satu sifatnya kalau berinfak, bersedekah, dia mengeluarkan hartanya yang kalau orang memandang sudah menyebabkan dia miskin, saking banyaknya. Padahal dia bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan kaya raya Rasulullah. Tetapi kalau dia berinfak mengalahi banyaknya orang yang paling kaya. Begitu yang dilakukan oleh guru sekumpul. Dan kalau diketahui oleh istrinya, pasti semua takut. Pasti dilarang. Apa yang kita memakan nanti? Padahal itu karamatnya beliau. Dilihat di kantongnya kada ada duit. Keluar lagi duit, banyak lagi keluar. Keluar lagi. 100 orang, satu persatu, jutaan yang diterima. Belum, masih ada lagi. Padahal kosong aslinya. Kalau kita begitu bagaimana tuh? Ya, orang yang wali seperti itu, orang yang bersih, yang tidak tidak takut miskin. Dia berinfak, bersedekah yang tidak rasa takut dalam hatinya miskin. Akhirnya Allah berikan dia kelebihan dan memiliki keikhlasan yang tinggi. Dan kewaliannya guru sekumpul dari kecilnya beliau, dari sebelum beliau menghafal Al-Quran, guru-gurunya sudah memberikan bisarah. Bisarah itu apa? Kabar gembira. Kabar gembira bahwa pian akan menjadi wali. Walinya orang Kalimantan. Jasa beliau, perjuangan beliau, bagaimana pikiran beliau yang menyebabkan Nabi itu bahagia dan senang. Apa yang menyebabkan Nabi senang? Himmah, ya, semangat agar umatnya Nabi itu dapat petunjuk hidayah dari Allah. Orang yang belum dapat hidayah, ya, mendapat hidayah disebabkan kebaikan akhlaknya guru sekumpul. Ada salah satu preman di sekumpul itu, dia setiap hari minum, tidak pernah sholat. Melihat daripada akhlak kebaikannya guru sekumpul, dia dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Sebab dia tergerak hatinya untuk bertaubat. Akhirnya ini preman taubat di tangannya guru sekumpul, menangis dia. Melihat daripada kebaikannya guru sekumpul, beliau bukan cuma berdakwah dengan ceramah mengajar saja, tetapi beliau berdakwah juga dengan keadaan akhlaknya, adabnya kepada fakir miskin, kepada
ahli maksiat, para preman. Beliau memperlihatkan akhlaknya kepada orang-orang yang ahli maksiat, preman, dengan akhlak seperti yang dilakukan oleh Nabi. Akhirnya mereka dapat hidayah. Salah satu dan sering bertambah yang ahli maksiat dari preman untuk bertaubat karena melihat akhlak budi pekerti yang diperlihatkan oleh guru sekumpul. Itu namanya dakwah bil hal. Berdakwah dengan keadaan akhlaknya, memperlihatkan kepada orang-orang ahli maksiat atau orang-orang kafir, mereka dapat hidayah dengan sebab akhlak. Preman ini setelah taubat dia pergi umroh. Waktu pergi umroh di hadapan Ka'bah, dia melihat guru sekumpul di sana. Padahal guru sekumpul, orang ini diberitahu oleh guru sekumpul bahwa bulan ini saya sibuk, minta maaf, minta ampun, tidak bisa bertemu lama atau sering dengan kamu. Minta maaf sama preman ini. Karena preman ini mau curhat, mau bertanya bagaimana bacaannya sholat, bagaimana ini. Guru sekumpul mengatakan, bulan ini saya tidak keluar kota, apalagi keluar negeri untuk umroh atau apa. Tetapi waktu umrohnya ini preman melihat guru sekumpul juga sama-sama tawaf. Ya, guru sekumpul di Martapura, tetapi juga dilihat bertawaf di Ka'bah, Masjidil Haram. Akhirnya ini preman pulang dari umroh dan bertemu dengan guru sekumpul. Guru sekumpul mengatakan, semoga umrohmu itu mabrur, diberikan selamat supaya dia senang, ya. Semoga perjalananmu ya diterima umrohmu oleh Allah. Walaupun ulun tidak ikut umroh sama pian, tapi ini preman menjawab, pian juga umroh, ulun lihat. Guru sekumpul dengan tawaduknya, rendah dirinya, sebenarnya beliau tahu karamatnya, bisa umroh dengan rohnya, dengan amalan yang tertentu. Ada amalannya dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh orang-orang yang berangkat, padahal beliau di Martapura. Dan guru sekumpul mengatakan, mungkin itu mirip dengan saya. Ya, itu tawaduknya beliau, tidak mengaku. Karamatnya beliau sembunyikan. Kelebihan beliau sembunyikan karena rendah dirinya beliau. Ini salah satu sifatnya wali-walinya Allah. Di dalam kitab dikatakan bahwa karamatnya para wali itu disembunyikan mereka seperti perempuan menyembunyikan dirinya datang bulan. Malu. Perempuan yang kalau datang bulan haid kan dia sembunyikan, dia malu. Jadi ulama mengatakan di dalam kitab tasawuf bahwa karamatnya para wali itu malu kalau diketahui ada karamat yang dinampakkan oleh Allah, yang dilihat oleh orang lain, sehingga mereka berusaha menyembunyikan karena mereka punya hati bersih, tidak ada kesombongan, tawadu, rendah diri. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Dalam hadis, siapapun yang selalu berusaha rendah diri, menyembunyikan kelebihan, kata Allah, maka akan diangkat, lebih diangkat lagi oleh Allah, lebih tinggi lagi, diberikan lagi kelebihan oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan siapa yang selalu menyombongkan diri, ya, merasa dirinya lebih baik, maka Allah akan merendahkan dia. Na'udzubillah min zalik.
kita semua sama-sama berkumpul ya mengingat jasa-jasa orang mulia. Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan Al-Karim man dzakara widada lahdha wantama min ba'dihi lahdha. Imam Syafi'i ulama besar juga pantas diholkan dan dikenang kebaikan jasa beliau, ilmu yang bermanfaat yang kita ikuti, yang kita amalkan. Beliau mengatakan orang mulia yang sebenarnya, yang dimuliakan oleh Maha Mulia Allah, yang selalu mengenang, mengingat kebaikan orang lain walaupun sebentar. Lahdzah itu walaupun 1 menit. Selalu diingat kebaikannya orang lain, gurunya, orang tuanya yang lebih banyak kebaikannya, jasanya. Semua diingat untuk apa? Untuk mendapat kemuliaan dari Allah. Al-Karim, orang yang mau, kalau mau dimuliakan, muliakan dulu orang yang berbuat baik kepada kamu. Guru sekumpul di dalam hidupnya hampir setiap minggu sekali, paling sedikit beliau holkan gurunya, orang tuanya, ya, beliau ingat, beliau doakan. Itu paling sedikit. Kadang setiap hari beliau doakan guru-gurunya satu persatu, orang tuanya. Kenapa? Karena beliau mengharap kemuliaan dari Allah. Kemuliaan, setiap dia doakan, dia holkan gurunya, orang tuanya, maka setiap itu juga dia dapat kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan besok atau lusa, malam ini di sini tempat ini Sahabil Bait, besok-besok di rumah kita semua. Amin. Karena perbuatan macam seperti ini yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, mengholkan guru atau orang tua atau saudara kita yang pernah berjasa, kakak kita yang sudah meninggal pernah berjasa, berbuat baik, memperhatikan kita waktu dia masih hidup. Kakak kita pernah membantu kita untuk mencari kerja atau lain sebagainya, pernah perhatian dengan kita, berbuat baik, baik itu masalah dunia atau akhirat, kita doakan mereka, kita ingat jasa mereka, maka Allah akan memuliakan kita. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga perkumpulan kita di malam hari ini diberikan ya pahala yang berlipat ganda oleh Allah, keberkahan, kemuliaan dari percikan kemuliaannya guru sekumpul. Amin. Semoga daripada perkumpulan kita mengholkan guru sekumpul mendengarkan dan insya Allah hadir rohnya bersama kita. Sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak mati, kata Allah, yang selalu hadir bersama orang-orang yang mencintai mereka. Kita mencintai guru sekumpul, berarti beliau kita yakin hadir bersama kita, mendoakan kita. Amin. Dan semoga hajat-hajat kita didoakan oleh guru sekumpul agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.